Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Mustamina SPC MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua dapat bermuajadah di ruang ini dalam acara aksi nyata modul 14 budaya positif CGT angkatan 11 SMP Negeri 3 Randu. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dari salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita berikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima tanya jawab dan refleksi kegiatan, yang terakhir penutup. Mari kita bersama-sama buka acara di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Petugas dimohon untuk menenangkan diri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk diri yang sendiri, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dalam hal ini akan dihadiri oleh Ibu Dr. Angela Jaliba selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Kesehatan Pendidikan. Kepada beliau, waktu dan Bapak Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana di kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka inseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kita katakan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kegiatan di siang hari ini untuk kesempatan yang baik ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai pengajar, baik itu nanti dan ilmu yang diberikan oleh Ibu Lilis bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas masing-masing. Oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk menambah ilmu-ilmu kita, mumpung ada salah satu ibu guru yang sedang menularkan budaya positif, baik itu nanti dilaksanakan dalam KBM kesehariannya ataupun bisa dilaksanakan di luar KBM yang ada di dalamnya. Sekali lagi mohon maaf, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang sudah disampaikan kita laksanakan juga, karena untuk menghasilkan hasil yang baik kita harus bisa membudayakan hal-hal yang positif, baik itu sesama Bapak Ibu guru, kemudian sesama dengan siswa-siswanya. Ya, ada kolaborasi yang penting antara Bapak Ibu guru mapel pelajaran yang nantinya disampaikan untuk kebaikan budaya positif yang diberikan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadikan ataupun menghasilkan hasil yang positif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, waktu yang sudah disepakati. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Angela Jaliba yang telah memberikan sambutan. Acara ini dimensi aksi nyata modul 1 dan 4 budaya positif
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ratu Tongau, Ibu Sri Rusantina, SPC MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Janipa, serta Bapak Ibu guru semua yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema perubahan paradigma dan penerapan disiplin positif di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Sebelumnya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini terutama untuk mengembangkan potensi diri. Awalnya juga hanya untuk coba-coba Bapak Ibu. Kalau pikiran saya terutama dulu itu mau mengikuti pendidikan guru penggerak itu maju mundur. Karena pikiran orang, terutama saya, kalau mengikuti pendidikan guru penggerak itu kan, yang pertama adalah pikiran pusing karena banyak tugas. Pikiran pusing, kemudian rasanya khawatir, deg-degan, takut tidak bisa menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan dan motivasi dari suami terutama mengizinkan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Akhirnya saya mendaftarkan diri mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena apa? Terutama harus dukungan dari suami ataupun istri, kalau bapak-bapak, karena banyak menyita waktu. Di sekolah menyita waktu, sampai rumah pun menyita waktu. Nanti di rumah buka laptop lagi, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, motivasinya mengembangkan diri tadi. Kita harus bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Karena tadi untuk berubah menjadi lebih baik itu kan tidak instan di Bapak Ibu. Pasti kita melewati prosesnya terlebih dahulu. Nah, yang sebelumnya saya berpikiran mengikuti pendidikan guru penggerak ini pusing dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah setelah mengikuti atau melaksanakan ya kita bisa. Setelah menjalani, saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak karena di sini kita itu tidak pusing sendiri Bapak Ibu. Karena yang pertama ada hasil, ada pengajar praktik yang selalu mendampingi, membimbing saya, teman-teman CGP untuk melaksanakan tugas di pendidikan guru penggerak. Selalu diarahkan. Nah, jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Kalau mengikuti pendidikan guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama tadi kita menambah ilmu dan wawasan baru. Yang kedua tambah rezeki tambah teman, rezeki punya saudara baru. Yang ketiga rezeki uang juga Bapak Ibu. Jadi kita itu dikasih uang untuk membeli kuota setiap bulannya juga dikasih. Kemudian ketika kita lokakarya juga kita dapat uang. Makanya yang ditunggu-tunggu oleh CGP ini saat lokakarya. Saat lokakarya bertemu dengan teman-teman PP yang lain kita bahagia, gembira.
Setelah pulang dari Rawakarya yang kita tunggu apa? Lunting. Nah, itu kan membuat kita menjadi tambah semangat. Selain mendapat ilmu, wawasan baru, rezeki teman dan rezeki uang juga kita dapatkan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, untuk materi kita kali ini tentang budaya positif, nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Nah, ice breaking kita kali ini, mari kita senyum selama 30 detik. Ini itu sesuai dengan tema kita hari ini, diseminasi tentang budaya positif. Kita ciptakan aura positif dulu dari dalam diri kita, ya. Kalau senyum yang ikhlas itu kan menciptakan aura yang positif. Yang tadinya ada yang grudel, ada yang lapar, kemudian ada yang apa? Capek dan lain sebagainya. Kita ciptakan dulu auranya supaya positif, hadir di tempat ini dengan sepenuh hati, ya. Monggo Bapak Ibu guru, silakan berhadapan-hadapan kanan kiri dengan teman sebelah Bapak Ibu guru. Yang tidak ada temannya, Bu Yuri bisa senyum dengan saya, ya. Kita senyum selama 30 detik. Senyum yang lebar juga boleh supaya kita bahagia dulu Bapak Ibu. Ibu Yuri bisa senyum dengan saya juga boleh. Dimulai dari sekarang. Senyum dengan teman sebelahnya, ya. Yang kemarin barangkali ada rasa kurang, ya. Nah, setelah senyum-senyum hari ini, insya Allah kita akan bahagia. Nah, ice breaking ini bisa juga diterapkan Bapak Ibu di kelas. Kadang-kadang anak-anak ada yang capek, ada yang ribut antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, kita ciptakan suasana yang positif dulu, ya, supaya anak-anak itu nyaman, senang, nah, dan siap menerima pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke materi Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi inti di budaya positif, ini kita akan membahas tentang filosofi pendidikan KHD. Sebelumnya, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk merasa pintar dan lain sebagainya. Di sini saya hanya mendapatkan amanah dari pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan atau membagikan praktik baik. Praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2,5 bulan. Nah, yang saya dapatkan pertama selama kurang lebih 2,5 bulan ini mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini tentang aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Nah, di modul 1.1 saya mendapatkan materi tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, pendidikan adalah menuntut segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan seharusnya berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan anak. Setiap anak kan memiliki potensi yang berbeda-beda. Kadang ada yang pintar di akademik, kadang juga ada yang ahli di non-akademik.
dan lain sebagainya. Kemudian di modul 1.2 saya mendapatkan ilmu atau materi tentang nilai-nilai guru penggerak. Nah, sebagai seorang guru sebaiknya kita memiliki nilai-nilai yang pertama berpihak pada murid. Nah, selama ini Bapak Ibu guru berpihak pada murid pembelajarannya atau sebaliknya murid yang mengikuti gurunya. Murid mengikuti guru. Nah, sebelum saya mengikuti pendidikan ini juga sama, guru dan murid selalu mengikuti gurunya, apa kemauannya gurunya. Nah, ternyata setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut KHD ini harusnya berpihak pada murid atau student center. Nah, harus aktif. Murid itu harus aktif. Kemudian nilai yang kedua adalah mandiri. Kita sebagai seorang guru harus mandiri, bisa mengembangkan diri, jangan stay di situ saja. Harus bergerak untuk menuju lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini maksudnya berarti kita berkolaborasi sesama antar teman sejawat. Misalkan membuat model pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada inovatif. Kita sebagai guru juga harus dituntut inovatif. Pembelajarannya harus bervariasi, berkreatif supaya anak-anak tidak jenuh, tidak monoton. Apalagi sekarang kan zamannya digital nih. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Inovatif dalam membuat model pembelajaran, kemudian pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kemudian yang kelima adalah reflektif. Reflektif di sini maksudnya berarti setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, kita merefleksikan diri. Apa sih yang kurang di pembelajaran hari ini supaya di pembelajaran berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kelima nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian ini ada peran guru penggerak. Nah, kita sebagai seorang guru juga memiliki 5 peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, kita sebagai guru di kelas kan sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Contohnya gimana Bapak Ibu? Mewujudkan kepemimpinan murid, contohnya memimpin doa, memimpin barisan. Kemudian juga kita bisa di dalam pembelajaran presentasi, presentasi anak maju ke depan, berbicara di depan, itu juga bisa melatih kepemimpinan murid. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Contohnya berarti ini membagikan praktik baik kepada teman sejawat. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, contohnya ya kita menggerakkan komunitas NDMP yang ada di sekolah, kemudian di Subrandu Jombang dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mendorong kolaborasi. Kita sesama guru, sesama rekan sejawat harus bisa berkolaborasi, mendorong kolaborasi antara teman sejawat. Nah, di modul 1.3 ini kita mendapatkan materi tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat terwujud apabila guru penggerak menerapkan nilai-nilai dan perannya serta visi yang dimiliki itu terukur, konkret, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, IA ini atau inquiry apresiatif berarti itu melihat aset yang sudah dimiliki oleh sekolah, kemudian berarti kita bisa mempertanyakan
mempertahankan hasil tersebut dan bisa mengubahnya, mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, visi guru penggerak itu contohnya seperti kemarin pada saat pendampingan individu 2, diskusi tentang prakarsa perubahan visi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu tentang budaya positif. Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita, yang sudah kita laksanakan di sekolah, contohnya apa Bapak Ibu? Yang mau menjawab bisa menggunakan biar contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya siswa menyalami guru ketika bertemu. Oke, betul. Yang lain ada lagi? Yang lain bukan. Kebiasaan beragama yang religius di pagi hari membaca asal husna bersama. Ya, betul sekali nih Bapak Ibu. Contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah adalah budaya bersalaman. Kemudian ada budaya untuk menciptakan anak-anak itu menjadi religius seperti pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, ada segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, kemudian kalau peserta didik bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan nyaman dan senang. Para guru berpendapat bahwa mendisiplinkan peserta didik adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Gini apa nih Bapak Ibu guru? Ya, kita itu tertantang untuk mendisiplinkan anak. Ya, kadang-kadang kita sudah menasehati, mengingatkan anak-anak, tetapi kan namanya anak-anak itu berbeda karakter dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu tantangan untuk kita sebagai seorang guru untuk mendisiplinkan anak. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang
tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini ada tujuan dari penerapan disiplin positif. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak melihat dari suku manapun, bahasa manapun, itu semuanya sama. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perubahan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang keempat, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk selanjutnya, menurut Bapak Ibu, motivasi itu apa? Apa itu motivasi? Yang mau menjawab bisa tunjukkan. Menurut Bapak Ibu, motivasi itu apa? Monggo Pak Subur. Menurut saya yang disebut dengan motivasi adalah dorongan yang menyebut untuk siswa biar lebih semangat belajar. Mungkin itu. Bapak Ibu guru yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan? Monggo Bu Meli. Baik, menurut saya motivasi itu dorongan dari dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi motivasi itu akan muncul ketika diri sendiri itu punya dorongan kuat seperti itu. Tapi dorongan itu juga bisa muncul atas pemberian motivasi juga dari orang lain, sehingga akan menimbulkan kesadaran dan menjadikan dirinya melakukan apa yang disebut dorongan dalam diri itu sendiri. Terima kasih. Ya, betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Subur dan Bu Meli. Motivasi itu ya untuk diri kita melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi, untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi itu bisa berasal dari dalam diri sendiri atau dari orang lain. Dari diri sendiri berarti termasuk motivasi internal atau intrinsik. Kemudian motivasi dari orang lain berarti motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri sendiri. Kadang ada murid itu disiplin dan lain sebagainya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini namanya motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri sendiri. Seseorang atau murid melakukan sesuatu itu hanya karena untuk mendapatkan imbalan, mendapat pujian dan lain sebagainya.
gaya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini termasuk motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Dan sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Meli, ini motivasi berasal dari dua arah. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yang kedua dari orang lain. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Bapak Ibu Guru. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Semua menjawab setuju, satu yang tidak. Bu Yuli tidak. Kenapa? Apakah bisa memberikan alasannya? Yang menjawab tidak. Boleh. Ya, terima kasih. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Mungkin kalau saya itu di kelas, itu kan sebelum mulai pembelajaran, itu ada kesepakatan. Dan di kesepakatan kelas itu ada ketika anak, berarti kan kalau kesepakatan harus disepakati. Ketika tidak disepakati berarti ada konsekuensi yang disepakati juga. Jadi bukan semata-mata sebuah hukuman yang spontan. Jadi sudah ditentukan ketika kamu telat berapa menit, maka konsekuensinya seperti ini, gitu. Jadi bukan hukuman, konsekuensi yang disepakati. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas pendapatnya untuk hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru yang lain barangkali ada yang mau berpendapat lagi? Tidak ada. Lanjut nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju maupun bukan? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Menurut Bapak Ibu, Pak Dono setuju? Bapak Ibu guru yang lain? Barangkali mau menyampaikan pendapatnya lagi juga boleh. Pak Dono setuju? Kenapa setuju? Ya, jadi pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini boleh dikatakan dapat meningkatkan disiplin anak. Bagi contoh begini Bu, kita dibandingkan dengan memberikan hukuman yang boleh dikatakan nanti akan membuat guru tersebut juga bisa dikatakan melanggar undang-undang ya. Alangkah lebih baiknya kita beri hukuman dengan hal positif, dengan membaca atau bersihkan dalam sekolah. Itu ada manfaatnya juga. Dan menurut saya itu ya, bisa dilaksanakan. Karena untuk menghindari kekerasan fisik, lebih baik kita memberikan hukuman dengan jalan hal yang bermanfaat bagi siswa tersebut. Intinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudono atas tanggapannya bahwa pemberian hukuman dengan hal positif itu bisa mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Memberi penghargaan
sih, tapi belum tahu apa itu restitusi. Tetapi kalau hukuman, konsekuensi dan penghargaan itu sering kita dengar. Kita bahas satu persatu. Nah, ini antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama atau berbeda? Berbeda. Nah, sudah jelas perbedaannya. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jika kita melihat anak melanggar tata tertib atau melakukan pelanggaran, kita langsung hukum saat itu juga. Itu hukuman secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Jadi spontan terserah gurunya mau menghukum seperti apa. Nah, itu spontan. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya di sini bersifat satu arah adalah berarti hukuman itu sepihak dilakukan ditentukan oleh guru. Murid hanya menerima hukuman. Kemudian berupa fisik atau psikis. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati oleh guru dan oleh murid dan guru sesuai dengan peraturan. Berarti sebelumnya antara guru dan murid itu sudah membuat kesepakatan jika murid melanggar berarti nanti ada konsekuensinya. Nah, itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi ketika setelah melakukan pelanggaran. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, tadi kan persetujuan antara guru dan murid. Jika ada pelanggaran, murid sudah mengetahui konsekuensinya apa sih? Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah dibuat sebelumnya antara murid dan guru. Nah, ini restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu namanya restitusi. Nanti kita bahas lebih detail, ada contohnya juga. Kemudian kalau penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi selama ini yang dimaksud penghargaan itu sama saja dengan hukuman bagi anak-anak. Contohnya di sekarang kurikulum Merdeka ini kan tidak ada perankingan di Bapak Ibu. Perankingan ini termasuk penghargaan. Sekarang sudah dihilangkan perankingan itu. Karena apa? Tadi bisa sifatnya menghukum bagi anak-anak yang tidak pernah mendapatkan ranking. Jadi motivasinya berkurang, semangat belajarnya jadi berkurang. Penghargaan sama saja menghukum. Nah, makanya sekarang itu tidak ada perankingan yang tujuannya itu biar semua anak itu sama, tidak ada yang terkucilkan, tidak ada yang merasa bodoh dan lain sebagainya. Semuanya sama supaya semangat belajar pun sama meningkatnya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan dalam penerapan disiplin positif? Selama ini Bapak Ibu guru telah melakukan kajian penerapan hukuman, konsekuensi, restitusi, atau penghargaan. Yang sering kita lakukan atau Bapak Ibu guru lakukan dari keempat ini yang mana? Yang mana tadi? Konsekuensi, terus hukuman, masih? Ya, sampai saat ini ya. Bukan Bapak Ibu guru saja. Saya juga
keliling lapangan dan lain sebagainya. Ternyata itu cara yang salah dan tidak efektif untuk anak-anak. Kalau menghukum secara psikis dan lain sebagainya, itu bisa apa anak-anak itu menjadi merasa tidak nyaman, terintimidasi dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, lantas apa yang harus kita lakukan dalam penerapan disiplin positif? Contohnya, menurut Bapak Ibu apa? Untuk menerapkan disiplin positif itu contohnya? Ada yang mau berpendapat? Yang harus kita lakukan dalam penerapan disiplin positif. Contohnya apa? Contohnya membuat keyakinan kelas. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita lihat ya. Nah, ini betul sekali ya yang tadi disampaikan oleh Bu Kartika. Untuk membuat disiplin itu salah satunya kita membuat keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk untuk mendukung motivasi intrinsik dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas merupakan bentuk penanaman dan penerapan budaya positif dan disiplin positif. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kenapa sih keyakinan kok bukan peraturan? Ada yang mau menjawab? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Monggo Bapak. Ya, ini ada permainan kata keyakinan dan peraturan. Ya, ini kalau menurut saya pribadi gitu, keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini, yang nantinya akan bisa dijalankan. Tapi kalau peraturan itu sesuatu yang mengikat dan belum tentu bisa dijalankan. Ya, makanya diperlukan keyakinan. Oh, saya yakin mampu untuk melakukan hal ini, hal itu dan lain sebagainya. Itu pandangan saya seperti itu. Kenapa? Yang diperlukan adalah keyakinan kelas sebagai peraturan. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Sudono. Antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu kan yakin dari diri sendiri dulu. Kalau peraturan kan yang membuat peraturan itu hanya sepihak biasanya. Nah, kalau peraturan hanya sepihak biasanya anak-anak ada yang melanggar dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Lanjut nih. Keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas juga ada prosedur pembentukan keyakinan kelasnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Dan salah satu
Yang pertama, melakukan sosialisasi dan membimbing siswa dalam curah pendapat tentang kelas impian mereka dengan menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas memo stick yang dibagikan oleh guru. Jadi anak itu diberi satu-satu kertas memo sticknya untuk mencurahkan isi hatinya, apa sih yang diinginkan, keyakinan kelas apa yang diinginkan untuk kelas tersebut. Kemudian buka ruang diskusi, libatkan warga kelas untuk mengutarakan apa saja yang akan dijadikan keyakinan kelas. Kemudian siswa secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis, kemudian guru mencatatnya. Guru dan siswa meninjau kembali daftar hasil curah pendapat yang telah ditulis dengan mengubah daftar curah pendapat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, serta mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan kelas. Maksudnya kalimat negatif ke positif. Biasanya kan masih digunakan kalimat negatif, jangan, dilarang. Nah, itu termasuk kalimat negatif. Dilarang membawa make up, jangan membuang sampah. Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Membuang sampah pada tempatnya atau berpenampilan yang sederhana. Nah, daripada menggunakan dilarang membawa make up. Nah, kemudian catat usulan murid sebisa mungkin ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi misalnya tidak mengganggu teman yang sedang belajar diganti dengan menghargai teman yang sedang belajar. Kemudian rumuskan keyakinan kelas. Sarikan dari peraturan kelas yang diusulkan siswa. Misal peraturan mengerjakan tugas dari guru dan melaksanakan tiket bisa dibuat keyakinan kelas seperti disiplin. Kemudian guru dan siswa bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk, lalu menyalinnya pada kertas karton, menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, selanjutnya ditempelkan di dinding kelas. Nah, ini tadi kan beberapa curah pendapat isi hati seorang anak atau siswa. Tadi ada beberapa keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, kita pilih kalimat-kalimat tersebut diolah menjadi kalimat yang positif. Ya, tidak semuanya, karena kan semua itu kadang anak-anak ada yang sama, hanya saja maknanya sama tapi menuliskannya berbeda. Kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. 7H. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai sesama teman dan guru. Yang keempat, melaksanakan tiket kelas. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang ketujuh, melepas sepatu ketika masuk kelas. Yang kedelapan, selalu jujur. Yang kesembilan, tampil sederhana dan rapi. Yang kesepuluh, peduli dan saling membantu. Nah, inilah keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 7H. Nah, jika keyakinan kelas ini diterapkan oleh semua siswa, maka karakter siswa akan terbentuk dengan sendirinya dan menjadi salah satu wujud budaya positif di sekolah. Nah, untuk materi selanjutnya ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia
tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Menurut Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa saja? Kebutuhan dasar Bapak Ibu Guru itu apa sih yang diinginkan? Kebutuhan dasarnya itu apa? Kebutuhan dasar untuk hidup. Kemudian apa lagi? Yang lain? Tenang Bapak Ibu Guru, di CBB itu tidak ada yang salah. Semua pendapat itu benar. Makanya yang mengikuti TGP ini tidak ada yang salah, semuanya benar. Pendapat itu benar asalkan tidak terlalu melenceng dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar selain tadi untuk bertahan hidup itu apa? Bahagia, ya. Kita butuh kasih sayang dan diterima di sekolah ataupun di rumah. Yang sudah berkeluarga pasti kita juga butuh kasih sayang dari istri ataupun suami. Kalau seorang istri atau suami belum bisa memenuhi rasa kasih sayang, berarti belum gimana Bu? Ya, itu adalah beberapa contoh kebutuhan dasar. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kesehatan, rumah yang nyaman, dan makanan. Kita butuh makan untuk bertahan hidup, sehat juga. Kemudian ada kebutuhan dasar diterima, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis, disayangi dan diterima, hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan dasar untuk penguasaan. Ini pengakuan atas kemampuannya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, yaitu bermain, humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Contohnya, misalkan ada seorang murid selalu meminta bekal dari temannya setiap hari. Nah, dari situ contoh masalah tersebut, kira-kira kenapa si anak tersebut meminta bekal temannya? Dari kelima kebutuhan dasar tadi, yang ini menurut Bapak Ibu yang mana? Si anak tersebut kurang apa? Kebutuhan apa? Meminta bekal setiap hari. Fisiologis, bertahan hidup, semuanya bisa. Bertahan hidup karena apa? Dia belum sarapan jadi pengen makan. Diterima dan kasih sayang karena dia ingin mencari perhatian teman-temannya. Penguasaan karena dia pengen diakui. Saya berani nih, jangan meminta-minta soal kepada teman. Kebebasan, mungkin si anak tersebut bosan makanan di rumah, jadi ingin rasa bebas, meminta lauk yang berbeda-beda, bekal yang berbeda-beda. Kesenangan juga bisa termasuk salah satunya, karena dia itu merasa senang ketika dia meminta bekal kepada teman-temannya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid
Nah, materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut diantaranya. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama, 1 sebagai penghukum, hukuman fisik atau verbal, patuhi kata tertib contohnya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, bagaimana kalau orang tuamu tahu. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru memposisikan sebagai temannya. Ingat, tidak ada bantuan bapak atau ibu selama ini. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Jadi apa yang telah kamu lakukan, contohnya. Yang kelima, sebagai manajer, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Dari kelima posisi kontrol ini yang sering dilakukan oleh bapak ibu guru yang mana? Apakah sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat orang bersalah, atau penghukum yang masih sering dilakukan? Jadi kelima. Nomor 2, membuat orang merasa bersalah, penghukum, masih nih. Kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bu Ella mau memberikan pendapat? Tadi langsung tunjukkan ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol, menurut bapak ibu yang ini yang mana? Sebagai teman, pemantau, manajer, penghukum, atau membuat rasa bersalah? Membuat merasa bersalah, betul nih. Kemudian nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali nih. Ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman, bapak ibu guru sudah paham semua. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tadi segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dari kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya kita sebagai seorang guru, kita harus menjadi manajer itu yang lebih baik. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kadang kita kan kalau ada anak yang salah pasti langsung dihukum, tidak mau mendengarkan alasannya kenapa. Nah, ini kita nanti bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya ini ada 3 langkah. Nah, ini ada contoh video praktek segitiga restitusi. Monggo disimak Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melihat contoh video melaksanakan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya tadi yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Berarti kita menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini tadi perbincangannya adalah Sania pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian sekarang ceritakan pada ibu apa alasan. Jadi kita menanyakan alasan kenapa Sania tidak mengumpulkan tugas laporan praktikum IPA. Kita tidak boleh langsung memarahi ataupun menghukum. Nah, kita tadi langkah-langkahnya yang kedua validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa Sania melakukan itu, pasti ada alasannya. Nah, ternyata alasannya tidak mengerjakan laporan praktikum IPA karena Sania membantu orang tua berjualan. Nah, kita setelah itu menanyakan, setelah validasi menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Sania meyakini keyakinan kelas itu? Nah, dari dialog tersebut nanti Sania menyebutkan telah melanggar keyakinan kelas, bertanggung jawab dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian jika Sania meyakininya, apakah Sania bersedia memperbaikinya? Jika Sania memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Sania yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif yang diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di penutup ini, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Kemudian, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, itu tadi serangkaian materi yang dapat saya sampaikan di Bapak Ibu. Monggo barangkali ada pertanyaan atau masukan, saya persilakan. Monggo Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Lilis atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah seberapa pentingkah budaya positif ini dilakukan di sekolah dan dampaknya apa saja, Bu? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Miski, pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi Bu Miski bertanya seberapa pentingkah budaya positif untuk diterapkan di sekolah dan dampaknya apa? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau jawab dulu, penting atau tidak? Penting deh. Budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah. Karena apa? Karena di zaman yang sekarang ini kan anak-anak harus mempunyai karakter yang baik. Pembiasaan budaya positif seperti yang sudah dilakukan di sekolah adalah berjabat tangan, kemudian melakukan pembiasaan baik pembacaan Asmaul Husna. Nah, kenapa harus memiliki sikap dan karakter
kurang, tidak menyapa, tidak senyum dan lain sebagainya. Makanya budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan tadi budaya 5S, senyum, salam, sopan, santun, sapa, insya Allah nanti anak-anak akan menerapkan kebiasaan itu baik di lingkungan sekolah, rumah ataupun lingkungan masyarakat. Karena apa? Sudah terbiasa dilakukan budaya positif di sekolah tersebut, akhirnya di lingkungan manapun si anak bisa membiasakan diri budaya positif tersebut. Ini dampaknya ya tadi anak-anak karakternya menjadi lebih baik karena selalu melakukan menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin itu Bu Rizky. Monggo Bapak Ibu guru yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo Bu Kartika. Terima kasih Bu Lilis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya hanya satu sih Bu Lilis, yaitu mengenai posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru kan tidak mengajar semua kelas dengan role yang banyak. Nah, kita mau mengingatkan jika ada yang membuat kesalahan, misalkan kita memposisikan diri kita sebagai manajer tadi. Nah, itu kan mungkin agak susah karena belum tentu mengenali anaknya juga, belum tentu nyaman dengan kelas kita. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus sekali, sangat luar biasa Bu Kartika. Tadi Bu Kartika menanyakan, kita sebagai seorang guru kan tidak mengajar di semua kelas nih, tetapi kita juga kadang menjumpai anak-anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Kadang kita tidak kenal dengan anak tersebut. Nah, bagaimana caranya menyikapi masalah tersebut karena kita tidak mengenal anak tersebut. Nah, salah satu caranya kita tadi bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini kan kita contoh misalkan ada seorang sales, seorang sales kan belum kenal sama customernya. Ya, seorang sales pasti lemah lembut untuk mempromosikan dagangannya. Kalau seorang sales mempromosikannya, Bu, beli nggak? Pasti kan customernya tidak mau. Begitu juga kita menerapkan segitiga restitusi. Itu dengan cara kita yang berkomunikasi dengan anak yang baik, dengan lemah lembut. Ini insya Allah anak pertama akan nyaman terhadap kita. Walaupun asing, walaupun belum kenal, tapi kalau kita berkomunikasinya sudah baik dengan lemah lembut, membuat anak nyaman, insya Allah akan berhasil untuk mengatasi masalah tersebut walaupun kita belum mengenal anak tersebut. Karena kalau kita sudah membuat nyaman dengan anak, anak pun akan selalu menantikan kita. Anak pun nyaman, senang bertemu dengan kita. Jadi menyelesaikan masalah pun insya Allah terselesaikan. Ada lagi Bapak Ibu guru? Cukup. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya telah hadir di sini. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, ya, supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.